Pertama-tama mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Dari karena kita sampai pada ini hari masih diberi Allah Ta'ala kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, memaafkan dan meridhai kita semuanya dan menyelamatkan kita seluruhnya dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu sebagai sambungan daripada wasiat daripada Habib, yaitu waliyakun laka fi akhdi hadhil ulumi wa suluki sabiliha syaikhun muhaqqiqun arifun mutadalli'un dhu fahmin wa ilmin wa hikamin wa adabin wa asabin wa nurin wa basiratin muniratin wa husni sariratin wa siratin yarji'u fi ilmihi ila shaykhin aw syuyukhin lahum silsilatun muttasilatun yartafi'u sanaduha ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa in ittafaqa syarifun alwiyyun husainiyun sunniyun fahuwa al-kamal. Sesudah kita bersama-sama mendengar wasiat daripada seorang cucu Rasulullah yang alim lagi wali tentang masalah hidup kita ini mesti mengisi waktu dengan menuntut ilmu agama. Kemudian beliau menyusun kitab-kitab dari awal sampai seterusnya. Sekarang beliau menyusun ujar sidin, hendaklah engkau di dalam mengambil segala ilmu agama tadi dan mengambil akan amalan-amalan, harus mempunyai guru. Guru itu pertama ahli hakikat, kedua arif billah, ketiga dalam ilmunya, keempat pintar, kelima bijaksana, keenam tidak pemarah, ketujuh mempunyai wibawa, kedelapan penyenangan hati, kesembilan riwayat hidupnya banyak yang bagus. Sesudah itu guru nang kita ulah itu ilmu sidin, amalan sidin tadi, sidin mengambil segala ilmu dan amalan sidin itu kepada seseorang guru atau beberapa orang guru. Jadi boleh saja gurunya banyak, ke situ kemari mengaji boleh. Tetapi walaupun gurunya banyak, nang kada boleh tidak harus guru itu mempunyai ilmu dan amalannya itu punya silsilah yang baraib sampai sanadnya silsilah itu kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau tidak cukup yang demikian itu, jangan dijadikan guru. Baik ilmu maupun amalan. Kemudian, jika guru yang di atas tadi sifat-sifatnya tabalujur, orangnya habib, keturunan Alwi, Hadramaut, keturunan Sayyidina Husain, maka itu jualah yang sempurna. Jadi kalau kita sudah dapat guru nang komplek syarat-syaratnya, beliau punya sanad silsilah, ditambah lagi beliau habib, qala alaihi salatu wassalam, alimu Quraisyin yamla'ul ribaqal ardi ilman. Bermula ulama yang dari Quraisy memenuhi ia akan segala lapisan bumi ini ilmunya. Di dalam hadis ini memberikan paham bahwa tanda-tanda orang yang alim itu keturunan Nabi, bahwa ilmunya dan amalannya itu sampai di mana-mana. Itu salah satu cirinya. Kembali kita kepada nang ada di daerah kita. Pertama, Datu Kalampayan. Sidin mengambil ilmu dan amalan lawan Syekh Salman Al-Madani. Syekh Salman Al-Madani itu adalah syarif, adalah hafid. Jadi pas sudah kemudian turun ke bawah. Tuan Guru Haji Kashful Anwar. Sidin mengambil ilmu dan amalan, termasuk dalail dan banasik, sambil berzikir banasik. Nang dilajarkan Sidin zikir dan nasibnya lawan Guru Salman. Lawan siapa Guru Sidin? Yaitu Habib Abu Bakar. Nama ngarang I'anatul Talibin. Kemudian ke bawahnya lah Guru Bangil Salwani Abda. Siapa Guru Sidin? Sayyid Amin Qutbi, Habib juga. Guru Seman Mulia. Siapa Guru Sidin? Habib Amin Qutbi. Guru Haji Anang Syahrani, Sayyid Amin Qutbi. Jadi mulai Datu Kalampayan, Guru Kashful Anwar, Guru Bangil, Guru Seman, Guru Haji Anang Syahrani, samunyaannya di perguruan Habib. Sesuai dengan wasiat yang begitu. Al-Hadits Al-Masyhur. Oleh sebab itu, Datu Kalampayan di Sikarangan Sabiran Muhtadin di mana-mana dipakai orang. Nah, ini satu pertanda juga. Menurut dalil hadis ini, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Salah satu cirinya ulama yang turunan Nabi, ilmunya itu kada terbatas di daerahnya aja, tapi di seluruh dunia.
al-hadits al-masyhur. Kemudian sesudah kita mengetahui tugas di dunia, menuntut ilmu agama serta amalan-amalan, dan harus mencari gurunya, dan sifat-sifat nang bagus nang mesti dijadikan guru, itu ini punya silsilah sanad sampai ke Nabi. Kalau bisa orangnya pulang turunan Nabi, dapat orangnya nang kaya maka. Ujar Sidin, ta'allam minhu. Ikam belajar dari Sidin, dari guru tadi. Jadi jangan elang silaturahim bana raja, jangan. Harus kita itu jadi murid Sidin. Walau sabigi huruf, belajar lawan Habib tadi, nang alim tadi. Kan ada orang yang ziarah hanya silaturahim, minta doakan. Ada yang hajat itu ini. Kalau di sini perintah, jadikanlah dirimu murid guru tadi, walaupun belajar sedikit huruf. Kenapa? Li'annaka bidzalika tasiru lahu ibnan fayakunu laka abadan. Wa yahsulul ittisalur ruhiyyul ladzi adraka Salman. Apabila kita belajar lawan guru, tabelujur gurunya itu Habib, bidzalika ta'allam minhu ay ta'allam minhu min alimi Quraisyin. Belajarlah ikam ilmu dan amalan lawan tuan guru nang Habib tadi. Li'annaka karena engkau bidzalika ta'allum, dengan sabab belajar lawan Habib tadi, tafsiru menjadilah engkau lahu bagi Habib tadi ibnan, menjadi anak Sidin di dunia akhirat. Fayakunu, maka Habib itu laka abad, menjadi abah ikan dunia akhirat. Kalau Habib itu anak cucunya Rasulullah, ikam jadi murid Sidin, maka ikam menjadi cucu Rasulullah. Wa yahsulul ittisalur ruhiyyu alladzi adraka Salman. Maka dapatlah engkau hubungan roh sebagaimana mendapatlah oleh hubungan tadi akan Salman Farisi. Ujar Nabi, Salman minna ahlul bait. Bermula Salman Farisi adalah pula wargaku, padahal orang Faris. Kenapa jadi Salman termasuk pula warga Nabi? Karena menjadi murid Nabi. Jelas. Inilah yang menjadi Sidin menganjurkan kita itu mencari guru nang komplit syaratnya, kalau bisa ditambah lagi guru itu Habib, supaya kita ada hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita menjadi anak bagi Habib tadi di bidang ilmu dan amalan, sama seperti Salman Farisi, maka mari kita perhatikan ayat Al-Quran dan hadis. Pertama surah At-Tur. Kalau pada kitab Bismillahirrahmanirrahim. Wa Kitabul Mastur, Kitabul Mansur, Baitul Mahmud, sampai kepada ayat 21. Bunyinya insya Allah, kalau ada salah hafalan, walladzina amanu
wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan situ aja. Bermula mereka-mereka yang beriman dan mengikut akan mereka itu, zuriat mereka itu dengan iman tadi. Maka kami kumpulkan mereka itu dengan zuriat mereka itu. Di dalam kitab tafsir Sawi, kira-kira kalau ada salah hafalan, nangka ini bunyinya. Wadzurriyatu tutlaqu 'alal usuli wal furu'i. Yang disebut dzurriyyatahum di sini bisa usul, bisa furu'. Artinya maksud dzurriyyat di sini abah, ai, datu, angga, sangga, dan seterusnya ke atas. Wal furu' ke bawah, anak, cucu, buyut, cinta, cicit, cuit, damit, terus ke bawah. Itu menurut di dalam kitab tafsir Sawi Jalalain. Wa dzurriyyatu tutlaqu 'alal usuli wal furu'. Lalu di dalam kitab kalau ada hilaf Sawi 2. Wal makna, maksud dari ayat nang tadi. Annal mu'mina idza kana 'amaluhu aqsara ulhiqa bihi man dunahu fil 'amali ibnan aw ababan. Seorang yang beriman apabila amalnya banyak seperti jadi guru. Manusia apabila alim lalu beramal tapi kadang mengajar, maka sama dengan fi'il madhi nang lazim, hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau manusia nang alim beramal serta mengajar, sama dengan fi'il madhi nang muta'addi. Artinya manfaatnya lebar dan luas kemana-mana. Dan disebut amalnya itu banyak. Apalagi apabila dzurriyyatnya, muridnya banyak, macam apa? Ia yang di sini di dalam kitab Sawi ini, bahwa seorang yang sudah diberi anugerah ini, kemudian diberi lagi amalnya banyak. Jawabnya dikarubutakan lawan wakinya. Urang nang tak kurang lawan wakinya di bidang amalnya tadi. Siapa orang nang tak kurang amal tadi? Baik keturunannya nang ke bawah maupun keluarganya nang dari apa kait datu ke atas. Pokoknya setiap manusia yang beriman akan memberi syafaat lawan keluarganya dari anak, cucu, buyut ke bawah, atau abah, kait, datu, angga ke atas. Syaratnya cuma satu. Amalnya muta'addi. Jelas kan? Kalau kita bisi guru, maka guru kita ini amalnya banyak benar. Misalnya banyak murid, misalnya, jadi banyak yang dilajarinya. Nah, ini si guru kita ini akan membawa kita, anak kita, cucu kita, buyut kita, sampai turunan kita semuanya. Dan membawa apa kita, kait kita, data kita, sampai ke atas terus. Si guru ini membawa. Membawa ke mana? Ke dalam surga. Nah, kemudian di dalam surga ini, di mana andaknya? Nang dibawa ini di mana andaknya?
sadarajat. Katakanlah sarumah. Jelaslah. Nah, kalau orangnya habib atau pada habib, tapi punya sanad dan silsilah ilmu dan amal sidin sampai ke Rasulullah, maka guru kita tadi di bawah dari derajat Rasulullah. Nah, si kita dan turunan kita dan abah, umah dan terus ke atas dibawa oleh guru tadi. Sadarajat lawan sidin, berarti di bawah Rasulullah. Takarubut berapa? Nah, Rasulullah di mana? Di surga Firdaus. Berarti orang yang menuntut ilmu agama lawan guru yang cukup syaratnya tadi, sakula wargaan berada di surga Firdaus. Di bawah dari tingkatan Rasulullah. Di atas Rasulullah, di bawahnya inya. Inilah di antara hikmah nang kita hidup di dunia disuruh belajar ilmu agama lawan guru nang kaya itu tadi. Keuntungannya sakula wargaan, anak cucu kita, abah, umah dan nini datu kita, samunyaan masuk surga Firdaus. Luar biasa kasih sayangnya Allah kepada umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menambah taufik hidayah kepada kita sehingga kita sampai menutup mata di dalam menuntut ilmu. Jangan mantap. Amin Allahumma amin. Kemudian kalau ada hilaf hafalan di dalam tafsir Sawi Jalalain, bunyinya demikian. Wa yulhaqud dzurriyyah minan nasab. Ad-dzurriyyah bisabab. Dihubungkan dengan dzurriyyah nasab, yaitu dzurriyyah sabab. Nah, kalau misalnya guru nang habib tadi bisi anak kandung, itu namanya dzurriyyah nasab. Maka anak sidin, cucu sidin, buyut sidin, semuanya di surga Firdaus. Murid sidin lain kalau pada anak turunan, lain kalau pada anak apa? Nasab. Kada anak kandung kalau murid. Nah, lalu di sini ad-dzurriyyah bin nasab bisabab. Dihubungkan dengan nasab tadi, dzurriyyah dengan sabab. Jadi murid ini ngarannya sabab. Sabab. Jadi pahaman ayat al-haqna bihim dzurriyyatahum tadi, baik muridnya maupun turunannya. Nah, kemudian baik artinya ke bawah maupun ke atas. Jadi apabila kita mengaji lawan seorang guru yang cukup syarat di atas tadi, kita kata turunan umat kita, abah kita sampai ke atas samunyaan diberi syafaat oleh guru tadi ke dalam surga Firdaus di bawah setingkat dari derajat Rasulullah. Wa huwal mahabbah. Nah, arti sabab di sini cinta. Cinta. Jadi siapa mencintai lawan seseorang guru tadi, di masuk ke dzurriyyah sabab. Nah, di sini hadis Nabi. Yuhsyarul mar'u ma'aman dikumpulkan seseorang lawan kurang nang dikasih. Nah, kalau ingat kasih lawan guru tadi, gurunya di Firdaus di bawah setingkat dari Rasul, menurut hadis ini nang mengasihi dikumpulkan. Ini dalilnya. Paham kan? Itu Qur'annya, ini dalilnya.
Lalu di dalam kitab sawi kalau ada hilang hafalan, fa in hasala ma'al mahabbati ta'limu ilmin aw amalin kana ahqqa bil luhuqi katala. Kalau ada hilang, karena dia lupa masing-masing tafsir sawi di tafsir surah At-Tur. Apabila seluruhnya, fa'innahum maka murid-murid beliau yulhaquna bi asyafihim, dikumpulkan dengan segala guru-guru mereka, wa asyaf wal aslu fi dzalik, dalilnya pada kata-kata yang di atas tadi. Umum qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menurut umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, idza dakhala ahlul jannati al-jannata sa'ala ahaduhum an abawaihi wa an zawjatihi wa waladihi fayuqalu innahum lam yudriku ma adrakta fayaqulu ya rabbi inni amaltu li wa lahum fayu'maru bil-hafidhin bihi. Apabila orang masuk surga, lalu inya batakun, mana abah uma ulun, mana kawini ulun, mana datu laki datu bini ulun, mana bini ulun, mana anak cucu buyut cinta dikit duit gamit ulun. Ujar malaikat, semua yang akan tanyakan itu kada kumpul lawan kita, karena inya ada sama ibadah dengan kita, inya kada mahajat, inya kada banyak murid, amalannya kada banyak yang memakai dan sebagainya. Lalu inya berucap, ya ulun ini bekerja mulai dunia sampai akhiratnya, niat ulun untuk sempurna kepada mereka nang ulun tak gunakan tadi, baik abah ulun, umah ulun yang ditakukan ya Allah. Harta dunia aja ulun bagawi gasan memberi umah, gasan abah mati umah ulun, abah ulun bersedekah pahalanya gasan umah abah ini datu angga dan sampai untuk anak ulun sampai cucu ulun macam sampai ulun tinggali anak cucu ulun sampai tujuh turun harta tahu. Jadi ulun pada anggap kasusah mereka itu berataan baik ke atas maupun ke bawah. Nah saya mah yang bertindak, saya apa yang bertindak ya Allah. Ujar Tuhan. Malaikat kumpulkan berataan di sini. Lalu terkumpul. Nah inilah dalil nang bahwasanya orang nang mengaji lawan seorang guru nang wali, apabila gurunya itu habib, maka satu lawargaan akan masuk ke surga Firdaus di bawah setingkat dari Rasulullah. Jelas. Ditambah lagi hadis. Kalau kadarilah di dalam kitab tafsir Baghawi, mudah-mudahan jangan lupa, jangan salah hafalan. Wa an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u dzurriyyatal mu'mini fi darajatihi wa in kanu dunahu fil amal litakarra bihim aynu thumma qara'a walladzina amanu wa tabi'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Riwayat dari Sa'id bin Jubair dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, iya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mengangkat akan zurriyat seorang yang beriman setingkat dengan dia. Nah, jadi zurriyat tadi ke atas ke bawah, sadarajat lawan orang yang beriman tadi. Tuhan yang mengulahakannya sadarajat yang menjadikan sakamar, sahumah, baik muridnya maupun keluarganya.
walaupun mereka itu murid atau keluarga tak kurang ibadah daripadanya. Tetap Tuhan jadikan sarumah. Kenapa? Ujar Nabi lidzakirra bihim ainuh, supaya orang beriman itu tenang hatinya. Bakar rumput lawan muridnya, bakar rumput lawan nini datunya, lawan abah rumahnya, dan lawan anak cucu buyut pinta sakit cuit gamitnya. Lalu Nabi membaca ayat yang tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi alhamdulillah kita, bini kita, abah umah kita, ini datu kita, berkat guru kita Sayyid Amin Qutbi, kita akan dibawa sidin ke surga Firdaus. Oleh sebab itu ulun diserahkan oleh Julak guru Saman, diserahkan oleh guru Pangil ke Sayyid Amin Qutbi. Sayyid Amin Qutbi menyerahkan ulun pulang lawan Habib Hasan Fatah dan Habib Abdul Qadir Albar. Kenapa? Karena Sayyid Amin bukan Husaini, Sidin Hasani. Habib Hasan Fatah dan Habib Abdul Qadir Albar adalah Husaini. Jadi alhamdulillah berkat guru Bangil dan Julak kita dihubungkan dengan Al-Husaini dan Al-Hasani di bidang ilmu dan amal. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini, Quran dan hadisnya, bujur-bujur kita dimasukkan Tuhan ke dalamnya. Wajar alaihi salatu wal salam, dan mencari guru nang komplit syaratnya dan kurangnya Habib tadi. Demikianlah semua orang-orang yang sebelum 400 tahun dan yang sesudah 400 tahun. Sangat mati mencari guru nang komplit dan nang Habib bangsa Husaini pulang turunan Sayyidina Husain. Fa idza laqita dzalika syekh, maka sekarang apabila sudah bisi guru tadi, maka masuk ke dalam wasiat masalah tata tertib, akhlak dan laku tingkah kita lawan perguruan tadi, supaya jangan termasuk kurang nang katulahan lawan kuitan. Kalau guru tadi sudah menjadi apa, jangan sampai termasuk kurang durhaka lawan kuitan. Nah inilah aturannya. Apabila ikam sudah terdapat dzalika syekh, guru nang alim Quraisy tadi, fayang bagi laka antul qiyadata ilaihi. Nomor 1, ikam belajar. Nomor 2, ikam menyerahkan akan seluruh badan engkau kepadanya. Menyerah. Ini nomor 2. Nomor 1, ta'allam. Nomor 2, tulukiyat data ilaihi. Engkau serahkan roh dan jasad ikam kepada beliau. Nomor 3 adabnya, wa ta'tamida fi muhimmati umurika alaihi. Engkau berpegang teguh pada apa-apa kepentingan engkau kepada pendapat beliau. Nomor 4, wa tahbahana suka bil inqiyadi ladaihi. Dan hendaklah nafsu ikam itu babalah lawan wasidin. Ya biasa nafsu itu hendak menyamai lawan perguruan. Kadang-kadang nafsu itu hendak menghapasi lawan perguruan. Nah di sini adab yang keempat, kita sebagai anak harus bakalah lawan kuitan. Nomor 5, wa taj'alahu wasitatan bainaka wa bainallah. Hendaklah ikam menjadikan
Guru ikan itu sebagai tangga yang menyampaikan segala macam hajat ikan kepada Allah. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ulun badagang. Dan ulun berwasilah dengan guru ulun supaya dagangan ulun ini berhasil. Maka itu dijadikan wasitoh di dalam setiap urusan kita. Kita jadikan wasilah kita itu perguruan. Ya Allah, ulun beramal dengan wasilah guru ulun, maka terimalah amal. Ya Allah, ulun berwasilah dengan guru ulun, hujan tiang setep. Umpamanya hujan berhendak berkorban beribadat. Panas sekali. Kalau kita ngalih panah hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari sedang saling mengalihkan. Nah ini adabnya nang ke-5. Wa taj'alahu wasitatan bainaka wa bainallah. Antara Allah dan antara kita, kalau ada hubungan apapun, guru angkat di tengah-tengah dengan wasilah guru. Ya Allah, ulun hendak itu, hendak ini, hendak itu. Itu ada tenang kalimat. Lamun tidak kita durhaka lawan itu. Nomor 6, wa ta'khudha laka minhu ijazatan fi riwayatil ulumi syar'iyyah jumlatan. Nomor 6, engkau meminta lawan guru engkau itu min alim Quraisy tadi ijazah. Ijazah apa? Ijazah segala ilmu agama yang diragalakan tadi. Jadi minta ijazahnya. Ya kalau membaca kitab Anulun minta ijazahnya, minta sanadnya. Ya keamalan misalnya Sorifat ulun minta sanadnya, ijazahnya, minta. Ini nomor 7. Nomor 6. Nomor 7 jumlatan saja kita untuk amatan ijazah umum. Wa tatluba minhu ilbasal khilqatis sufiyah. Nomor 7, ikam meminta lawan guru ikam tadi akan minta pakaiannya kah, kupiah kah, surban kah, selendang kah. Jadi tangan guru memasangkan kupiah, tangan guru mengamalkan surban, tangan guru memakaikan selendang. Ini adab yang ke-7. Adab yang ke-8, wa talqina kalimati la ilaha illallah. Ikam meminta belajar lawan sidin, yaitu cara membaca la ilaha illallah supaya jelas. Ikam minta amalan thariqah lawan sidin. Nomor 9, wal musafahatal ma'rufata inda ahli thariq. Ikam hendaklah mengambil ijazah musafahah nang sudah ma'ruf dikenal lawan orang wali-wali balataan. Ini adab yang ke-9. Kenapa? Fa'innaka bidzalika tantazimu fi silki ahli tilka silsilah wa yakunu laka ma'lahum wa 'alaika ma'alaihim insyaallah ta'ala. Maka engkau dengan mendapat lingkaran orang-orang yang di silsilah itu, maka engkau mendapat apa yang diberi Tuhan kepada mereka. Coba kita ambil contoh. Kalau gerbong kereta api, kita lihat kereta api itu di mukanya
Bukan tukang supir di muka. Itu satu gerbong. Lebih itu disambung gerbong kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai sepanjang-panjangnya. Masing-masing gerbong ada isinya. Tapi antara gerbong yang pertama ada itisal raitan dengan yang kedua. Yang kedua beraitan yang ketiga sampai terus naik. Jadi kalau kita tadi mengambil musafahah bersalaman, salaman ini sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau gerbong pertama masuk surga Firdaus, sampai gerbong yang kehabisan pun ke Firdaus. Itulah hadis Nabi, man sofahani, au sofaha man sofahani, au sofaha man sofaha man sofahani, ila yaumil qiyamah, dakhala jannah. Jadi disuruh kita belajar lawan guru tadi. Pertama, la ilaha illallah tariqat. Yang kedua, basalaman, ijazah musafahah. Supaya kita baraid mintuna silsilahnya itu tadi sampai ke Rasulullah SAW masuk surganya. Wa tu'amilahu bil adab, dan yang ke-10 hendaklah ikam itu bergaul dengan guru tadi dengan bagus adab. Ada paham pula macam apa arti adab. Bihaitsu la tusaddiru illa an riwayatin min kulli amrin wa ala kulli hal wa indaq. Penjelasannya, janganlah engkau bergerak melainkan izin dan ridho daripada beliau. Apapun urusan, walaupun sekecil semut, harus urusan kita melewati restu beliau. Ini nang ke-10. Nang ke-11. Wa ta'tamida ma qalahu wa in syaqqa. Engkau berpegang teguh dengan perkataan beliau walaupun sangat berat. Nanti tetap kita laksanakan. Nomor 12. Wa ta'tamida fi ma'rifati ma lahu 'alaika minal huquq. Dan hendaklah engkau berpegang untuk melaksanakan kewajiban ikam terhadap guru tadi. Seperti yang disebut mazakara hujatul Islam fil bidayah wal ihya. Seperti adab yang disebut oleh Imam Ghazali di kitab Bidayah dan Ihya, wa Muhyiddin dan Imam Muhyiddin mengarang adab tadi Tibyan di dalam kitab Tibyan Bagheri dan lainnya. Ringkasnya, kita bisa mengumpulkan beberapa waktu nang sedikit dan di dalam kitab nang sedikit kita dapati lebih dari 360 adab murid dengan gurunya. Tetapi kesimpulan daripada lebih dari 360 adab murid dengan guru tadi, supaya jangan ketulahan dalam perguruan, jangan kawalat, maka pungkalannya atau ibu bapaknya adalah dua. Pertama, membantu akan guru kita itu dengan jiwa dan harta. Itu pertama. Yang kedua, memperhatikan nasib bini dan anak beliau sesudah beliau tidak ada lagi. Itulah keringkasan daripada yang lebih dari 360 macam kata. فَإِنَّ الْمَحْصُولَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفَقْهِ وَالنُّورِ أَعْنِ الْكَشْفَ لِلْعُجُبِ عَلَى قَدْرِ الْأَدَبِ مَعَ الشَّيْخِ. Karena bahwasanya hasilnya ilmu, hasilnya terbuka hati, hasilnya terang hati, sadar kita
beradab dengan guru kita. Apabila adab kita 360, maka sekadar itulah kita mendapat ilmu dan terbuka hati dan tarang hati. Kalau kita kurang adab, maka kurang juga dapat ilmu, kurang juga terbuka hati, kurang juga tarang hati. Namun kita adab selalu, ilmu kada dapat, terbuka makinnya, tarang hati apalagi. Wa ala qadri ma yakunu kibaru miqdarihi indaka yakunu laka dzalika miqdaru indallahi bighairi syakkin. Sekadar ikam itu membesarkan guru ikam di hati, sekadar itulah ikam dibesarkan Allah. Sekadar ikam membesarkan perguruan ikam, sekadar itulah ikam dibesarkan oleh Allah di sisinya. Bighairi syakkin, tidak diragukan lagi. Penjelasan. Kalau kita membesarkan guru, yang mengirim di hati kita menghormat guru itu siapa? Kan Allah. Jadi berarti Allah yang membesarkan kita. Nah, cuma hitungannya seberapa kita membesarkan guru. Itu juga Tuhan membesarkan kita. Sebab yang mengirim kita membesarkan guru adalah Allah. Contohnya supaya cepat paham. Umpama ulun memberi abah duit 1 juta. Ya kan? Itu menunjukkan bahwa Tuhan memberi ulun duit hanya 1 juta. Buktinya ulun memberi abah 1 juta. Jelas. Ya. Lamun Tuhan memberi ulun duit 500. Kawan ulun memberi lawan kuitan 1 juta. Jadi sekadar Tuhan memberi lawan ulun, sekadar itulah ulun kalau memberi ke orang. Nah, jadi sekadar Tuhan memberi kebesaran hati ulun di hati ulun, sekadar itulah ulun kawan membesarkan guru ulun. Apabila Tuhan kada memberi lalu-lalu di hati, nang itu ulun kada hawa menghormat ke guru. Sebab modal untuk menghormati itu kada diberi Tuhan. Itu paham. Takaan taqra'a bi anna ma 'ala wajhil ardi afdalu wala akmalu wala ambalu wala ajallu minhu. Sebagai kesimpulan ada sugianya bagi engkau sebagai anak bahwa meyakinkan di hati engkau tidak ada di muka bumi ini seorang yang paling utama dan paling mulia dan paling pintar dan paling besar hanya guruku saja. Dua, wa antara jami'a maratibil masyayikh duna martabatihi wa in jullu. Nomor 2, kesimpulan bahwa engkau memandang semua kedudukan guru-guru nang lain dari guru ikam tadi, anggapan ikam adalah di bawah dari guru. Sekalipun guru-guru lain itu, mereka itu orang besar juga. Nengaran abah kita, kayak apa aja, tapi abah orang, tetap abah kita, abah kita juga. Bujur. Nang kayak nang lebih nian juga. Kayak apa aja laki orang, kayak apa aja laki orang, tetap gitu lakiku juga, nang Allah aku pakai. Bujur kan? Kayak apa aja, ujar roh hayat, tetap kongki juan dia. Nomor 3, kesimpulan. Wa alla taqtaridu alaihi fi amrin minal umuri la zahiran wa la batinan. Janganlah engkau
membantah atas guru hikam sebagai abah tadi pada apapun perkara, baik membantahnya dengan terang-terangan maupun membantahnya di hati atau di pikiran alias sangkala. Tapi nang tiga macam di atas tadi kesimpulan ini sikap dokoro bijami ilmu maqalibi warruqiyah li'a'lal maratibi. Itu salah tulisan. Warruqiyah li'a'lal maratibi. Nang kesimpulan tiga tadi, aku menyuruh lamun ikam ada keinginan mendapat hasil semua nang ikam tuntut dan naik ke martabat nang paling tinggi. Lamun ikam kada hendak nang kaya itu, maka nang tiga tadi kada usah ikam tamalakan. Artinya orang yang kada tapi hasil maksudnya, orang yang derajatnya rendah, akibat malah negara yang tiga perkara. Kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, zallaltu taliban fa'azaltu maqluban. Ujar Abdullah bin Abbas, ini sepupu sekali oleh Nabi, ujar kita Habib. Aku waktu jadi menuntut ilmu, aku menghinakan diri. Sesudah ini aku dimuliakan orang, dituntut orang. Semalam aku yang menuntut lawan orang, sekarang kurang menuntut lawan aku. Semalam aku menghinakan diri waktu menuntut, sekarang aku dimuliakan orang. Lalu nang kaya apa adab. Ini seseorang Quraisy, tapi jadi murid. Nang jadi gurunya jabat. Nang kaya apa adab seseorang anak walaupun Quraisy terhadap abahnya walaupun abahnya jabat. Coba lihat. Wa kana yuqabbilu qadama syaikhihi Zaid bin Thabit ibn Dhahab al-Khazraji al-Ansari wa ya'khudhu bi rikabi baghlatihi. Adalah Abdullah bin Abbas sepupu Nabi orang Quraisy mencium akan telapak batis perguruannya yang bernama Zaid bin Thabit bin Dhahab orang jabat. Habib mencium telapak batis orang jabat. Kenapa? Karena Habib itu murid orang jabat di perguruan. Nang lain pada itu lagi sambungannya wa ya'khudhu bi rikabi baghlatihi. Dan tuan guru Zaid bin Thabit jabat naik di atas tunggangan. Ada tahu nih baglah itu apa? Baglah itu bagal. Mbah siapa yang menyeritakan berjalan batis menyeritakan bagal, yaitu nang Quraisy tadi, nang Habib tadi. Abdullah bin Abbas nang berjalan batis menyeritakan perguruan nang dia. Pertama mencium batis perguruan, nang kedua menyeritakan tunggangan. Setengah 5 sudah. Maghrib pukul 6 kurang sedikit. Pukul 6 lewat saja. Jadi ada waktu tengah 2 jam kurang lebih lagi jaga lebihan daerah kami. Ada aja disiapkan sudah di situ buat tulis WC umum. Ada lagi tulisan di situ khusus bakami. Jadi apabila yang khusus bakami jangan berhera di situ. Itu kosan bakami aja.
Lah, ada lagi tulis khusus bahasa minum, jangan dibawa beli banyaknya itu. Udah disiapkan. Dan ada lagi disiapkan pulang di situ ambulan, jangan berparah-parah. Nah, dan ada disiapkan lagi polisi di situ, bagus saja biar berparah. Sepinya menjaga komplek sudah. Adapun malaikat, ulun pada tahu hitungannya berapa nama menjagakan. Adapun pakakas yang lain, datu bedok lawan apa namanya pasukannya 4 jaga. Begitu pulang Pangeran Suryanata lawan pasukannya 4 jaga. Begitu pulang bubuhan nang tahu bubuhan siapa umpatan 2 jaga di sini supaya jangan ada nang pecah bom, biar membawa bom tapi jangan pecah. Nah itu membakangkut mulih aja lah. Insya Allah selamatan aja majelis kita. Jadi rasanya jangan bersedih hati karena kita sudah disi guru nang Habib dan akan dimasukkan berkat beliau ke dalam Firdaus di bawah dari Rasulullah. Itulah nang menghilangkan keduka citaan kita walaupun kita bisa duit cuma hanya 1 miliar aja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam ulun sarumahan dan sajiranan banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal wal dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan semua dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan kabulin lagi. Insyaallah maghrib kita berjamaah, kemudian membaca Yasin bagaimana biasa 3 kali dengan doanya, kemudian insyaallah semua yang bisa berjamaah dan salah Tuhan sambungannya. Adapun bacaan semalam yaitu la ilaha illa anta subhanaka minadz zalimin, maka hitungannya 2375. Semalam ulun madakan 1000 salah. Jadi itu diralak lah 2375. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 2375. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. لا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نسالك التوبه والمغفره والتوفيق والهدايه